Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. For today we are going to discuss about teaching English with games. Okay, let me explain this first. First, in learning a language, especially English, vocabulary has a very important role. Ya, teman-teman, dalam belajar bahasa, especially terutama bahasa Inggris, vocabulary memiliki peran yang sangat penting. The more vocabulary we have, the easier it will be for us to learn and understand a language. Jadi semakin banyak vocab yang kita miliki atau yang anak-anak miliki, tentunya akan semakin mudah untuk anak-anak mempelajari dan memahami sebuah bahasa. Seeing the importance of the vocabulary mastery, the effort to improve vocabulary mastery to minimize problem faced in learning a language are considered necessary to be implemented. Jadi teman-teman, karena memang penting sekali vocabulary mastery itu, makanya penting juga adanya usaha dari teman-teman untuk bagaimana sih mengajarkan bahasa Inggris ini kepada anak-anak. And one of learning method that you can use is by using a game. Dan salah satu metode yang dapat teman-teman gunakan adalah dengan menggunakan games atau permainan. What is playing? Nah, playing itu bermain kan ya? Nah, secara teori, playing is an activity that requires the body to move according to one's own desire without coercion from others. Jadi jadi bermain itu adalah aktivitas yang membuat badan kita tuh bergerak tanpa ada paksaan dari orang lain. Dan ada juga opini-opini yang dijelaskan dalam DJ Wiyata seperti ini nih. First, playing means moving while having fun. Jadi bermain itu adalah bergerak sambil bersenang-senang. Yang kedua, playing means doing the thing you want by involving feeling and certain time and place. Jadi bermain itu adalah melakukan sesuatu hal yang kita inginkan dengan melibatkan perasaan kita di dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi bisa dikonsepkan dulu. Kemudian, playing means learning to adapt to the environment using the object around and done together with the people around. Jadi bermain itu atau bermain itu adapt the environment. Jadi mengadaptasi atau menyesuaikan dengan lingkungan kita dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita dan juga done together with the people around. Dilakukan bersama teman-teman di sekitarnya. Jadi jangan hanya main sendiri, sebaiknya main games itu dengan teman-teman atau orang-orang di lingkungan sekitarnya. Kemudian, we can use games as ice-breaking activity and also as a main activity. Jadi games ini teman-teman dalam pembelajaran bahasa Inggris bisa digunakan sebagai ice-breaking activity. Jadi seperti pencair suasana di kelas atau bisa juga menjadi main activity. Main activity itu adalah kegiatan inti. Jadi memang ngajarnya menggunakan games. Jadi bukan hanya sebagai selingan, tapi memang mengajarnya menggunakan games. Dan dalam mata kuliah ini kita akan fokus di yang kedua, yaitu gamesnya as main activity. Why learning while playing? Kenapa sih kita harus belajar bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain? Beda atau enggak ya? Learning while playing itu berarti belajar sambil bermain. Nah, improving language skill using game method is not a new thing. I just explained that there is a very strong relationship between language and games. Jadi, di dalam teori ini sudah disampaikan bahwa sebetulnya pembelajaran bahasa menggunakan games itu bukan suatu hal yang baru karena memang sangat bagus untuk digunakan. Mengapa bagus? Karena there is a very strong relationship between language and games. Jadi, memang ada hubungan yang sangat erat antara perkembangan usia anak dengan bermain dan juga belajar, khususnya belajar bahasa. Jadi itu paralel. Jadi belajar bisa sambil bermain, bermain pun bisa sambil belajar, khususnya belajar bahasa. Jadi memang bisa banget digunakan. Kemudian the advantages of using games in a learning activity. Apa saja sih keuntungan dari menggunakan games dalam pembelajaran bahasa Inggris? The first are they are motivating and challenging. Tentunya ini sangat memotivasi anak dan juga menantang anak, di mana anak-anak kan pada senang nih kalau misalnya diajakin sesuatu yang bikin motivasi mereka naik. Kemudian, learning a language require a great deal of effort. Games help students to make and sustain the effort of learning. Jadi teman-teman kan tahu tadi di awal sudah disampaikan bahwa belajar bahasa itu membutuhkan usaha yang sangat kuat dan games ini bisa membantu untuk mengurangi usaha kita yang berat itu karena kita juga gurunya bersenang-senang juga gitu. And then
Games provide language practice in the various skill like speaking, writing, listening, and reading. Jadi games itu bisa digunakan di skill-skill semua yang skill bahasa dari mulai speaking, berbicara, menulis, menyimak sampai menulis pun bisa. Reading maksudnya membaca. Kemudian they encourage students to interact and communicate. Tentunya students itu murid kita bisa lebih bersemangat untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan temannya. Karena tadi juga salah satu kriterianya kan ada aktivitas dengan orang-orang di sekitarnya. Dan dengan menggunakan games, kita bisa meminta anak-anak yang tadinya diam untuk ikut aktif, ikut berinteraksi dengan teman-teman di kelasnya. Kemudian they create a meaningful context for language use. Nah, tentunya hal ini juga bisa membuat meaningful context for the language use. Jadi meaningful itu kan bermakna. Jadi konteks pembelajaran yang kita sampaikan akan jauh lebih bermakna, khususnya untuk anak. Jadi kalau kita biasanya ngajar hanya ceramah misalnya itu kan anak-anak ngerekamnya nggak akan kuat. Tapi ketika kita menggunakan games, biasanya anak-anak akan lebih melekat gitu. Oh, hari ini saya belajar sama si ibu menggunakan games ini nih. Belajarnya apa? Misalnya belajar tentang animals. Wah, jadi berbekas banget. Jadi keingetan bahwa materi ini tuh langsung ingat dulu gamesnya kayak gimana ya. Nah, itu. Kemudian, games help the teacher to create context in which the language is useful and meaningful. Nah, ini juga gimana caranya supaya membantu guru sebetulnya, bukan hanya membantu anak ya. Kalau tadi meaningful konteksnya untuk anak, kalau ini membantu guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih useful bahasanya. Jadi benar-benar kita menggunakan bahasa Inggris dan juga meaningful bermakna supaya kita juga ketika mengajarkan memang membantu kita sendiri, bukan hanya membantu untuk anak penguasaannya ya, tetapi untuk gurunya juga. Nah, kemudian the disadvantage of using games in learning activity. Nah, ada kekurangannya juga nih. Kalau tadi ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Yang pertama, in practice, dalam prakteknya, language games are usually followed by louder and cheers from students, so that they can cause a crowded. Nah, jadi dalam prakteknya memang bahasa Inggris itu ketika digunakan games, bermain games di dalam kelas, itu pasti anak-anak kan banyak lauter, ketawa-ketawa, dan banyak keceriaan dari anaknya. Nah, salah satu dampaknya adalah jadi berisik atau ribut. Jadi it can cause a crowded, dan itu salah satu kekurangan yang memang sulit untuk dihindari karena memang anak-anak senang gitu. If the number of students is too large, it is not easy to involve all students in a game. Nah, ini pun salah satu kekurangannya adalah ketika muridnya terlalu banyak, kita akan sulit melibatkan semua anak dalam satu kali permainan. Makanya salah satu solusinya bisa dikelompokkan gitu. When the students enjoy the game too much, it is not easy to stop the game. Nah, ketika anak-anak senang, biasanya anak senang nih diajakin main game. Tetapi ketika anak-anak terlalu senang atau terlalu menikmati bermain gamesnya, it is not easy to stop the game. Akan agak sulit untuk gurunya untuk menghentikan permainan ini. And then not all subject matter can be learned using language games. Tidak semua subject matter itu pelajaran ya, bisa digunakan games. Jadi kalau skill bahasa bisa-bisa saja, tetapi untuk materi-materi lain yang sifatnya teori banget itu agak susah. Terutama untuk pelajaran lain selain bahasa ya. Misalnya kayak pelajaran agama itu agak nggak mungkin pakai games gitu. Jadi kayak bermain-main ya nggak bisa juga. Jadi harus dipilih dulu materinya. Kemudian ada game classification from expert. Nah, ada klasifikasi nih dari seorang ahli yang menyatakan bahwa ada beberapa kategori dari games. Yang pertama adalah sorting atau menyusun. Nah, ordering, arranging. Nah, jadi seperti menyusun kata dari yang berantakan disusun menjadi rapi. Nah, itu ordering, arranging. Kemudian information gap games. Jadi mengisi titik-titik misalnya atau mengisi huruf yang hilang, mengisi kata yang hilang. Itu information gap. Kemudian guessing itu menebak. Kemudian search game itu misalnya ada objek-objek di lingkungan mereka, kemudian mereka suruh pilih. Kita sebutkan nih vocabnya apa, mereka suruh cari. Vocab yang tadi saya sebutkan yang mana objeknya, itu search game. Kemudian matching game, memasang-masangkan. Kemudian labeling, melabeli barang-barang di sekitar kita dengan bahasa Inggris, itu boleh. Kemudian exchanging game, ya, jadi bergantian gitu gamesnya. Kemudian ada board games itu seperti games-games yang bisa dimainkan di tanah atau di lapang, seperti misalnya contohnya yang dari karton, seperti ular tangga, misalnya ludo, yang seperti itu disebutnya board games. Kemudian role play games, ini adalah
bermain peran role play ini. Kemudian ada type of games itu sebetulnya intinya ada dua. Yang pertama physical games, games secara fisik yang dimainkan secara fisik. Nah ini contoh dari board games yang tadi. Kemudian non-physical games atau virtual games. Nah, ini foto atas dan bawah, ini sebetulnya ada beberapa anak yang bermain games, tetapi typical games-nya berbeda. Dan kalau untuk anak TK, kira-kira bagusan yang mana nih? Untuk anak SD, anak-anak itu sepertinya jauh lebih bagus pakai yang physical games. Apalagi usia-usia TK atau SD itu kan mereka masih butuh banyak interaksi dengan lingkungannya. Kalau misalnya hanya dengan gadget saja, berarti kan interaksi dia juga banyak berkurang. Nah, ini contoh-contohnya. Ini teman-teman bisa download di App Store misalnya, silakan dicari banyak banget games-games virtual atau non-physical games yang bisa di-download. Kemudian kalau misalnya untuk yang physical games, kita bisa pakai flashcard buat kartu-kartu gitu ya. Kemudian Scrabble yang fisik dari kayu-kayu biasanya, itu termasuk yang physical games. Kemudian word search, kita siapkan print misalnya huruf-huruf atau dibuat sendiri, nanti anak-anak stabiloin, nyari-nyari katanya itu boleh juga. And then there are some keys in teaching English with games. Nah, saya sampaikan beberapa kunci dari teaching English with games. Yang pertama adalah it has clear relevance to the materials. Tentunya sebelum mengajar, kita harus mencari dulu materinya apa, karena harus matching nih sama materi yang akan diajarkan. Jadi salah konsep kalau kita buat games dulu, baru cari materinya. Harusnya kita pilih dulu materinya, baru kita buat gamesnya. Kemudian have a specific rules. Ini poin terpenting dari bermain games adalah membuat aturan yang sangat spesifik supaya anak-anak bisa lebih tertib nanti bermainnya. Kemudian specific time allocation. Nah, waktunya juga harus betul-betul diatur. Jadi misalnya teman-teman ngajarnya selama 1 jam. Berarti kita harus alokasikan paling tidak maksimal 30 menit untuk bermain games. Sisanya misalnya toleransi. Selain itu nggak boleh. Jadi kalau kita setting 1 jam, karena tadi salah satu kekurangannya adalah susah menghentikan, jadi kita harus kasih toleransi waktu. Jadi jangan sampai melebihi juga. Kemudian there is involvement from all member of the class. Nah, sebisa mungkin semua teman-teman atau semua siswa itu dilibatkan dalam pembelajaran menggunakan games ini. Karena takutnya pada sirik juga ya. Makanya tadi salah satu solusinya adalah kalau anaknya banyak, bisa dibagi kelompok. Jadi setiap anak tetap bermain. Kemudian the enjoyment of learning is increased through the active engagement with the games. Jadi jangan lupa teman-teman, kesenangan mereka ketika bermain itu harus matching dengan pembelajaran yang mereka peroleh. Jangan sampai asik main tapi pembelajarannya nggak masuk. Justru yang penting itu adalah harus matching, harus sejalan. Jadi ilmunya masuk, bersenang-senangnya juga iya. Itu yang paling bagus. And then attention please. Nah, harus diingat-ingat bahwa in teaching English with games, kita harus ingat bahwa games are not just about having fun. Jadi games itu bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi di sini teaching English with games itu tujuannya adalah belajar, tapi sambil bersenang-senang. Kemudian games are not just for young learners. Jadi games itu sebetulnya tidak hanya untuk anak-anak ya. Jadi buat orang dewasa juga bisa digunakan. Ya teman-teman, kalau mau cobain di anak SMA atau dan kuliahan pakai games itu juga bisa sebetulnya, masih bisa digunakan. Nah, there are some notes, ada notes di sini catatan atau kesimpulan dari hari ini, yaitu even though games are often associated with fun, we should not lose sight of their pedagogical value. Now, remember that teaching English with games have to be focused on learning while playing, not playing while learning to achieve the learning objective. Jadi teman-teman, nah ini poin utamanya adalah kita harus ingat bahwa teaching English with games itu adalah poinnya learning while playing, belajar sambil bermain, bukan playing while learning, bukan bermain sambil belajar. Kalau bermain sambil belajar kan fokusnya bermain, kalau ada pembelajarannya itu jadi bonus. Kalau kita fokusnya adalah mengajarkan dulu. Senang-senangnya adalah bonus. Karena apa? Karena kita punya targetan yaitu learning objective atau tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Jadi ingat ini catatannya, jangan sampai terlalu bersenang-senang sampai lupa kita punya tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ini ada sedikit contoh, ini contoh dari board games tadi ya. Ini misalnya live and worm, ini seperti ular tangga tapi diganti tangganya menjadi live, wormnya menjadi cacing misalnya. Kemudian ada dice, ada dadu di sini juga. Dan ada kartu vocabnya. Jadi
Ketika anak-anak mau melangkah, misalnya mau ngocok dadu, anak-anak harus bisa menjawab dulu pertanyaan seperti yang di kartu ya di pojok sini. Misalnya bagiannya fruit, nanti harus nebak dulu nih. Pisang itu apa bahasa Inggrisnya? Banana. Oh iya betul, baru boleh ngocok dice-nya. Jeruk itu apa bahasa Inggrisnya? Nggak tahu Bu, berarti tidak boleh melangkah dulu. Nah itu contohnya, ini contoh yang saya buat. Nanti kalau ingin melihat fisik aslinya boleh nanti kalau ketemu ya. Ya, that was the example. Kemudian last, ada assignment untuk kalian semua. Nah, untuk teman-teman, assignment untuk teaching English with games, yang pertama adalah find one games and modify it by yourself with your own style. Boleh teman-teman bikin gamesnya itu dengan cara mencari satu games, kemudian dimodifikasi oleh diri sendiri. Jadi jangan plok-plok sama persis dengan yang dilihat. Kayak tadi yang saya contoh itu kan sebetulnya dari ular tangga, tapi ularnya diganti, tangganya diganti, aturan mainnya diganti. Jadinya sudah dimodifikasi dengan gaya masing-masing. Setelah itu, you will make a video of the concept of media itself and how to apply it in teaching English activity. Jadi nanti buat videonya pertama adalah konsepnya dulu, konsep medianya. Misalnya mau gamesnya seperti apa, konsep atau metodenya ya, metode atau medianya jelasin dulu. Misalnya kalau mau pakai media, jelasin nih medianya dibuat dari apa. Kemudian setelah itu sampaikan nanti aturan mainnya seperti apa. Setelah itu baru dipraktekkan gimana cara menggunakan games ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian setelah itu nanti videonya tolong di-share di YouTube. Nanti saya akan skor tugas teman-teman semua dari konsep yang Anda buat, kemudian implementasinya, pelaksanaannya seperti apa, kemudian kualitas videonya seperti apa juga akan dinilai, dan terakhir adalah jumlah likes yang diperoleh. Nah, itu tugasnya untuk pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan di grup ya, teman-teman. I think that's enough for today. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.